Ya, baik, selamat pagi anak-anak. Kita ke pembelajaran 2 hari ini. Pembelajaran 2 akan mempelajari tentang, ya, di sini ada siswa-siswi sedang memakai batik. Tahukah kamu bahwa batik Indonesia sudah mendunia? Ini membuktikan bahwa produk Indonesia juga mampu bersaing di era globalisasi. Sebagai warga Indonesia, aku sangat bangga dengan hal tersebut. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang bagaimana produk batik bisa mendunia. Ya, kita masih membicarakan tentang materi globalisasi. Oke, Hani adalah seorang pengrajin batik. Ayahnya seorang pengusaha kain batik. Dahulu usaha ayah Hani kecil. Ayah Hani terus berusaha mengembangkan usahanya sehingga kain batiknya bisa terjual sampai ke luar negeri. Ayah Hani menggunakan reklame untuk mempromosikan produk batiknya. Ayo kita mengamati. Berikut adalah reklame milik Ayah Hani. Apa sih itu reklame? Nah, sebagai contoh seperti ini. Sini adalah reklame atau iklan untuk mempromosikan suatu barang. Nusantara Batik menyediakan berbagai corak dan warna menarik khas Indonesia, karya jari-jari tangan anak bangsa. Info lebih lanjut, kontak seperti itu, email, alamat. Nah, seperti itu. Nah, sekarang cara berpasangan, cari teman kalian satu lagi. Tulislah hal-hal yang kamu ingin ketahui lebih lanjut tentang iklan dalam bentuk pertanyaan. Sini Bapak sudah contohkan apa saja bagian-bagian iklan dan apa yang dimaksud dengan iklan, ya, iklan atau reklame. Seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang, apa itu reklame? Coba kamu kelompokkan gambar-gambar berikut, mana yang termasuk reklame dan mana yang bukan reklame. Nah, di sini ada tiga gambar sama semuanya tentang batik. Yang pertama Nusantara Batik itu memang itu sebuah reklame. Tadi sudah dicontohkan, ini adalah reklame milik Ayah Hani yang mempromosikan batiknya ke luar negeri. Kemudian yang gambar 2, orang pintar pilih batik Indonesia. Ini sebuah reklame atau bukan? Kemudian yang terakhir produk Indonesia, kenapa tidak? Nah, di sini juga sebagai batik juga, ini reklame atau bukan? Oke, baik. Menurutmu apa itu reklame? Reklame adalah suatu media yang terdiri dari tulisan dan gambar untuk menyampaikan informasi. Apa tujuan dari reklame? Untuk sekedar menyampaikan informasi, untuk menarik perhatian masyarakat, mengenalkan suatu produk kepada khalayak umum atau orang umum, mempengaruhi masyarakat untuk membeli sebuah produk, ya. Berikutnya, apa saja jenis-jenis reklame? Iklan, spanduk, brosur, poster, baliho, billboard, banner, plakat, dan lainnya. Kemudian untuk zaman sekarang mungkin kalian bisa lihat secara elektronik, ya. Bisa berupa gambar, kemudian video yang diputar di TV atau mungkin di platform video lainnya. Kemudian apa ciri-ciri reklame yang baik? Yang pertama, informasinya jelas, mudah dimengerti, memuat informasi yang benar, tidak hoax, dan mampu menarik perhatian orang dan mudah diingat. Reklame digunakan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan produk. Reklame dibuat menarik sehingga pembaca ingin mengetahui anjuran atau membeli barang yang ditawarkan. Ada beberapa jenis reklame, diantaranya poster, iklan, plakat, spanduk, selebaran, baliho, buklet, dan lain-lain. Reklame ada yang bersifat komersial dan non-komersial. Komersial digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya, sedangkan non-komersial digunakan untuk mengajak masyarakat
untuk melakukan suatu hal, misalkan hidup bersih, hemat energi, dan lain-lain. Reklame haruslah menarik. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuatnya adalah sebagai berikut. 1. Slogan jelas. Kemudian 2. Bahasa baik dan menarik, ukuran huruf yang sesuai. Kemudian 3. Ilustrasi menarik dan mudah diingat. Dan 4. Tata letak gambar dan tulisan baik. Oke, berikutnya. Amati di sekitarmu. Tulislah reklame yang kamu ketahui, berilah pendapatmu. Apakah reklame tersebut sudah dikatakan baik? Bisa kalian lihat di jalan raya atau di dekat rumah kalian juga boleh, ataupun di televisi, itu juga termasuk reklame atau iklan. Pilih salah satu contoh iklan, apakah misalnya iklan, maaf menyebutkan merek ya, sebuah pasta gigi. Ya, terserah itu kalian mau pilih yang mana, itu mereknya banyak. Kemudian sebutkan, kemudian apakah reklame tersebut dikatakan baik atau tidak. Sini sudah saya Bapak contohkan. Yang pertama, baliho iklan handphone, baliho ya. Bisa kalian lihat di pinggir-pinggir jalan yang besar-besar itu. Pendapat saya sangat menarik karena terdapat gambar handphone yang jelas, besar. Selain itu harga yang ditawarkan juga sangat menggiurkan karena cukup murah. Kemudian yang kedua, spanduk atau banner tempat makan. Nah, banyak sini tempat-tempat makan, misalnya memajang atau memajang foto atau gambar-gambar makanan supaya menarik perhatian orang. Sangat menarik karena terdapat gambar menu makanan yang menarik dan menggugah selera makan. Juga harga menu-menunya yang cukup murah. Nah, satu lagi kalian bisa pilih sendiri ya. Sekarang ayo kita berdiskusi. Di sini ada bacaan, judulnya Sahabat Tak Terpisahkan. Nah, kalian bisa baca sendiri. Di sini ada Hani dan Dwi ya. Tadi di awal sudah diceritakan ayah Hani itu seorang pengusaha batik. Nah, si Hani dan Dwi ini berteman dari kecil ya. Semua kalian bisa baca sendiri. Oke, sampai seterusnya, sampai habis ada di buku paket kalian. Gitu. Kemudian berdasarkan cerita di atas atau tersebut, diskusikan pertanyaan berikut ya. Kalian jawab pertanyaan-pertanyaannya. Apa perbedaan yang terlihat antara Hani dan Dwi? Perbedaan latar belakang keluarga. Nomor 2, bagaimana Hani bersikap terhadap Dwi? Menghargai Dwi meski berbeda latar belakang, tidak sombong, tidak sungkan bermain ke rumah Dwi, dan malah menyukai kedekatan serta kesederhanaan Dwi. Bagaimana sikap keluarga Hani kepada Dwi? Jadi ini diceritakan bahwa ya secara kasar bahwa Hani itu dari keluarga yang cukup berada atau kaya, kemudian keluarga Dwi itu keluarga yang sangat sederhana. Bagaimana sikap keluarga Hani kepada Dwi? Walaupun Dwi anak penjajah kue, keluarga Hani tidak pernah memperlakukan Dwi super istimewa. Ya, biasa saja. Sekarang nomor 4, bagaimana Dwi bersikap terhadap Hani? Ya, saling menghargai, tidak minder atau berkecil hati ketika bermain ke rumah Hani, mau membantu Hani melakukan pekerjaannya, dan mengagumi Hani yang mau membantu pekerjaan orang tuanya. Jadi si Hani ini membantu pekerjaan orang tuanya di bidang batik. Kemudian nomor 5, bagaimana sikap keluarga Dwi terhadap Hani? Keluarga Dwi memperbolehkan Hani bermain ke rumah. Ya, jadi Hani juga boleh main ke rumah Dwi ya. Hani juga dipersilakan mencoba masakan ibu Dwi yang enak. Selain bermain juga malah disuruh makan si Haninya di tempat Dwi. Apa yang bisa kita contoh dari Hani? Selalu menghargai teman, tidak sombong pada teman, dan tidak membenci kesederhanaan teman. Nomor 7, apa yang bisa kita contoh dari Dwi? Selalu menghargai teman dan tidak berkecil hati. Nah, seperti itu. Baik, sekarang Bapak mau tahu, ceritakan perasaanmu membaca cerita Hani dan Dwi. Ya, tuliskan pada kolom tersebut ya, ada di buku paket. Oke, itu saja untuk materi hari ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian dan terima kasih. Selamat pagi.